Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kita akan mengupdate progres terkini inlet sodetan Kali Ciliwung yang ada di Bidara Cina, Jakarta Timur. Sebelum kita menuju ke sana, ada baiknya kita jalan-jalan dulu melihat aliran sungai Kali Ciliwung yang menjadi sungai terpanjang di Jakarta. Jadi di Jakarta itu ada 13 sungai, teman-teman, salah satunya Kali Ciliwung. Dan Kali Ciliwung ini dijadikan kambing hitam ketika ada banjir di Jakarta ya. Padahal kambing itu tidak selalu warna hitam, kadang warna putih, coklat, hitam, bahkan hitam putih. Oke, di sebelah kiri ini kalau kita lihat ada parkiran mobil di bibir sungai ya, dan itu tidak boleh sebenarnya teman-teman, karena sungai itu sebenarnya 15 meter ya dari bibir sungai, itu harus bebas sebenarnya. Cuma ya inilah banyak penduduk yang kurang paham ataupun kurang sadar ya akan keamanan dan manfaat dari sungai itu sendiri, teman-teman, yang harusnya tidak boleh kita tinggal di bibir sungai. Oke, kita menuju ke sisi inletnya, dan sisi inlet ini sebelum kita ke sana, di sisi kanan bawah ini kalau kita lihat sudah dilakukan normalisasi dan sudah ada jalan inspeksinya juga ya, dan itu untuk mempermudah dinas kebersihan ataupun teman-teman dari tata air ya, ataupun pertamanan untuk mengangkat sampah-sampah yang ada di sekitar tempat ini. Oke, kita sudah berada di mulut inlet sodetan Kali Ciliwung. Sebelum kita ke sana, kita akan hovering dulu untuk melihat di sisi kiri bawah. Oke, kita akan zoom masuk ke dalam, dan kalau kita lihat di bawah ini ada ekskavator kecil ya untuk merapikan jalan inspeksi mungkin ya. Di atas itu ada ekskavator crawler yang lebih besar. Dan di depan kita ini ada kapal tongkang beserta ekskavator vibro ya. Ini berfungsi untuk mencabut seat pel yang ada di tempat ini. Oke, kita akan terbang lebih rendah teman-teman, karena saya juga penasaran sebenarnya melihat lantai dari inlet sodetan Kali Ciliwung. Jadi inletnya ini teman-teman menggunakan sistem overflow ataupun sistem meluap. Jadi ketika air meluap di sekitar 6 kubik air per detik ya, dia akan secara otomatis masuk di tempat ini. Dan di depan kita ini di inletnya, di bibirnya ya, ini ada semacam tentrapot ataupun pemecah ombak mungkin ya, dan ini juga berfungsi untuk menahan kayu ataupun pohon ya di aliran sungai Ciliwung ini jika ada yang terbawa oleh aliran deras Kali Ciliwung. Dan saya juga sebenarnya penasaran ini di bagian atas dari tiang tentrapot ini, saya pikir awalnya adalah seperti solar teman-teman, jadi kayak penangkap sinar matahari yang diolah menjadi listrik. Tetapi kalau kita lihat lebih dekat ini sepertinya bukan ya, ini hanyalah rang-rang biasa, dan situ juga kita lihat nggak ada kabel segala macam. Jadi ini sepertinya hanya tiang biasa ya ataupun tentrapot, dan pemanisnya itu dirapikan dengan dikasihnya besi plat seperti itu. Oke, kita coba akan lebih rendah lagi, dan di atas itu kalau kita lihat ya ada fasadnya. Fasadnya itu seperti kulit ya, pemanis dari suatu tempat. Dan yes, banyak sekali sampah ya Robbi. Dan saya juga pernah OTT ya, warga di sini buang sampah sekarung, enak banget. Dipikir ini tempat sampah kali ya. Dengan enaknya dia buang sampah sekarung, aduh. Dan oke, kita coba zoom masuk ke dalam, dan kalau kita lihat teman-teman ya, saya baru pertama kali ini ngezoom masuk ke dalam, dan kalau kita lihat lantainya tuh seperti ada bagian
besi kecil ya, seperti untuk mengangkat dari precast. Jadi ini betonnya beton precast teman-teman, jadi dibuatnya di atas di tempat yang lain ya, dan diukur sedemikian rupa dan barulah dimasukkan di tempat ini. Dan sepertinya lantai dasarnya ini menggunakan precast dan ada gagangnya ya. Dan mungkin ini gagangnya hanya berfungsi untuk mempermudah pengangkatan dari precast itu sendiri kayaknya ya, karena tidak mungkin di tengah-tengah ini kosong ya. Oke, kita coba zoom masuk ke dalam, dan itu namanya spillway ataupun conduit. Itu berfungsi untuk menahan aliran air di tempat ini jika di tunnel tersebut sedang dilakukannya maintenance ataupun sedang airnya tidak naik ya, ditutup. Ditakutkan menjadi sarang burung walet nantinya. Burung walet itu kan kesenangannya dia tuh dingin terus agak lembab-lembab gitu, jadi ditakutkan nanti jadi sarang burung walet. Oke, kita menuju ke tamannya, dan di sini ada semacam playground ya teman-teman, dan di sisi belakang sekali tuh ada 2 tunnel. Dan itu sepertinya tunnel yang berlebih ataupun memang disengaja ditaruh tempat ini, jadi bisa menjadi edukasi kepada masyarakat yang akan menuju ke sini ya, bahwa inilah tunnel sebesar ini yang ditanam di tempat ini. Dan memang ada 2 tunnel teman-teman yang ditanam di tempat ini dengan diameter 3,5 meter dengan kedalaman 14 meter ya. Elevasi terendah pasti itu ada di inletnya ataupun sisi masuk airnya ya, dan dengan secara gravitasi dari atas turun ke bawah menuju ke kebun nanas sebagai outletnya teman-teman. Dan di depan kita ini adalah screening bar ya untuk mengangkat sampah masyarakat yang membuang sampah di tempat ini. Dan rooftopnya itu nanti insya Allah akan tertulis BBWS, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Dan ini proyek nasional ya teman-teman, bukan proyek daerah. Jadi ini kewenangannya ada di Seknek ya. Oke, di bawah ini tiang-tiang tengah itu yang warna silver itu namanya strating. Itu berfungsi untuk menahan agar tidak terjadi pergeseran di tembok sisi kanan maupun sisi kiri, sehingga tidak terjadi longsor pastinya ya. Dan di tunnel di bawah itu kalau kita lihat sudah selesai ya, sudah diaci, sudah alat-alat berat juga sudah tidak ada. Dan rumah di sebelah kanan ini bukan rumah warga ya teman-teman. Ini adalah rumah SCADA ataupun Supervisor Control and Data Acquisition yang akan mengontrol ataupun mengetahui debit air yang akan masuk di tunnel ini. Dan kalau kita lihat taman-tamannya sangat indah sekali, dan ada bukit Teletubbies juga kalau kita lihat di bawah ya. Dan nantinya aliran air tersebut akan mengalir di Otista 3 pas di depan kita ini teman-teman, sejauh 1,260 meter ataupun 1,3 km. Dan di tengahnya itu nanti ada roving shaft ataupun bak kontrol yang untuk mengendalikan aliran air di sisi tengah pastinya. Oke, kita akan terbang rendah dulu untuk melihat entrance-nya ataupun masuknya ataupun pintu masuk di tempat ini. Dan kalau kita lihat ya, fasadnya di entrance ini bagus sekali, dan saat ini masih tahap perapihan untuk trotoarnya. Dan yes, itu yang saya sampaikan, ini adalah proyek nasional ya, bukan proyek daerah, dan tertulis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane. Dan ini memang proyek-proyek nasional, bukan proyek daerah teman-teman, jadi ada tanggung jawabnya di pusat. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan, dan yuk kita dukung terus proyek-proyek nasional maupun proyek daerah sehingga bisa cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memikirkan rakyatnya sehingga rakyatnya bisa merasa nyaman dan aman. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah purna tugas, jazakumullah khairan. Dan terima kasih untuk teman-teman juga yang selalu support channel ini. Saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review teman-teman. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.